Pendudukan Jepang di Indonesia. A. Awal pemerintahan Jepang di Indonesia. Setelah Perang Dunia Pertama, dibuat perjanjian-perjanjian perdamaian dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun, ternyata tujuan tersebut tidak mampu diwujudkan karena berkembangnya semangat balas dendam. Secara tidak langsung, semangat balas dendam telah menciptakan totalitarisme. Dalam perkembangannya, paham tersebut menciptakan negara yang absolut seperti Jerman, Italia, dan Jepang. Pada masa pemerintahan Matsuhito 1868 sampai 1912, Jepang berhasil menjadi negara yang cukup kuat. Penerus kekaisaran Jepang selanjutnya adalah Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito merupakan pelopor politik ekspansi sekaligus tokoh yang mendukung upaya Jepang menjadi imperialis. Jepang tidak memiliki sumber alam yang berlimpah seperti dengan negara lainnya. Di samping itu, Jepang juga perlu memasarkan barang-barang industrinya ke negara lain dan mencari tenaga kerja yang murah. Dengan adanya kondisi tersebut, memaksa Jepang melaksanakan politik imperialisme seperti negara lainnya. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan menguasai Kalimantan, kemudian menyusul ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera dan Jawa. Pada bulan Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Pendudukan Jepang di Palembang dianggap paling strategis karena letaknya di antara Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Selanjutnya, Jepang mendarat di Banten, kemudian di Indramayu, Kragan, Rembang, dan Tuban, dan Surabaya. Pada bulan Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Oleh karena itu, Jepang Jawa dirancang sebagai pusat seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Pendudukan Jepang atas Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut. A. Indonesia dijadikan sumber bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. B. Indonesia dijadikan sebagai pasar hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. C. Indonesia dijadikan sumber untuk mendapatkan tenaga buruh dengan upah yang murah. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh para tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Namun, ada juga tokoh pergerakan yang bersikap hati-hati akan gerakan ekspansionisme Jepang karena adanya unsur fasisme di dalamnya. Setelah Jepang menguasai Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer yang masing-masing dikendalikan oleh Angkatan Laut Kaigun dan Angkatan Darat Rikugun. B. Perkembangan organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Berikut organisasi-organisasi bentukan Jepang. 1. Gerakan 3A. Gerakan 3A didirikan secara resmi oleh Jepang pada akhir bulan Maret 1942 dan dipimpin oleh Hiroshi Shimizu, seorang propagandis Jepang, dan Mr. Samsudin, tokoh Perindra Jawa Barat. Nama Gerakan 3A merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan 3A merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Asia Timur Raya. Gerakan 3A hanya bertahan beberapa bulan. Pemerintah pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan 3A tidak cukup efektif dalam usaha menggerakkan bangsa Indonesia. 2.
Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Gerakan 3A ternyata tidak efektif menggalang dukungan rakyat sehingga dibubarkan dan selanjutnya pemerintah Jepang membentuk Putera pada bulan Maret 1943. Putera merupakan organisasi nasional yang dirangkul Jepang untuk mempropagandakan politik Hakko-Ichiu kepada rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh Putera dikenal dengan sebutan 4 serangkai, diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Maksud didirikan Putera adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sedangkan pendiri Putera bagi bangsa Indonesia adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda. 3. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Pada tahun 1944, Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai, yaitu organisasi pusat sentral yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam hokokai, himpunan kebaktian, sesuai dengan bidang profesinya. Organisasi tersebut didirikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Alasan pemerintah Jepang membentuk badan baru tersebut karena semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya, sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan segala kekuatan rakyat. Jawa Hokokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Pemimpin Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gun Seikan, sedangkan di daerah-daerah dipegang oleh pemimpin daerah mulai dari Shochokan sampai Kucho. 4. Cho Sang-in, Badan Pertimbangan Pusat. Cho Sang-in merupakan suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah, menjawab pertanyaan mengenai masalah-masalah politik, serta memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang. Cho Sang-in dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1943 dengan anggotanya 43 orang Indonesia dan ketuanya Insinyur Soekarno. Untuk mempertahankan daerah pendudukan yang luas, Jepang memerlukan dukungan dari penduduk setempat. Dalam rangka untuk mendapatkan dukungan tersebut, Jepang mulai mengerahkan pemuda Indonesia untuk membantu usaha Perang Asia Timur Raya. Untuk menghadapi kedatangan pasukan sekutu, rakyat Indonesia harus disiagakan secara fisik. Untuk hal tersebut, maka Jepang membentuk berbagai organisasi sebagai berikut. Pertama, Fujinkai, organisasi perempuan. Selain golongan pemuda, juga dilakukan perorganisasian kaum wanita. Pada bulan Agustus 1943, dibentuk Fujinkai, organisasi wanita. Usia minimum dari anggota Fujinkai adalah 15 tahun. Mereka diberi latihan militer. Tujuan Fujinkai adalah membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu. 2. Heiho. Heiho dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat, Markas Besar Umum Kemaharajaan Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggotanya pada tanggal 22 April 1943. Syarat untuk menjadi anggota Heiho adalah pemuda berusia 18-25 tahun dengan pendidikan terendah SD. C. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. 1. Kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi. Masih ingatkah Anda dengan slogan Jepang sebagai saudara tua? Ternyata slogan Jepang sebagai saudara tua tersebut diartikan sebagai saudara tua yang harus selalu dihormati dan memimpin bangsa Indonesia. Untuk menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia, Jepang menyusun beberapa rencana sebagai berikut. A. Tahap penguasaan. Jepang berusaha menguasai seluruh kekayaan alam, termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda. B. Tahap penyusunan. Dalam tahap ini, struktur ekonomi wilayah kembali disusun. Hal tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan perang. Pada tahap penyusunan ini, direncanakan setiap wilayah harus dapat mencukupi kebutuhannya sendiri untuk menunjang kebutuhan perang. Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman, yaitu karet, kina,
Karet kedua pohon tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkan tanaman tembakau, teh, dan kopi harus dihentikan penanamannya karena tanaman tersebut hanya berhubungan dengan kesenangan. Padahal di pasaran dunia tanaman teh, kopi, dan tembakau sangat laku. 2. Kebijakan pemerintah Jepang di bidang ketenaga kerjaan. Di bidang ketenaga kerjaan, pemerintah Jepang banyak mengerahkan tenaga kerja secara paksa. Untuk mengerahkan tenaga kerja tersebut, di desa-desa dibentuk panitia pengerahan tenaga kerja yang disebut dengan Romokia. Tugas Romokia adalah menyiapkan tenaga sesuai dengan jatah yang ditetapkan agar rakyat Indonesia tidak merasa takut. Jepang menyebut para pekerja paksa dengan sebutan prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. 3. Kebijakan di bidang sosial. Salah satu kebijakan di bidang sosial adalah pembagian kelas masyarakat seperti pada zaman Belanda. Masyarakat Indonesia pada zaman Jepang hanya dibedakan menjadi saudara tua Jepang dan saudara muda Indonesia. Sedangkan penduduk timur asing, terutama Cina, adalah golongan yang dicurigai karena di negeri leluhurnya bangsa Cina telah mempersulit bangsa Jepang dalam mewujudkan cita-cita Jepang. 4. Kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan Jepang di bidang pendidikan adalah Jepang menghilangkan diskriminasi di bidang pendidikan. Pendidikan pada masa Belanda hanya dapat dirasakan oleh kalangan menengah atas. Sistem pendidikan yang diterapkan Belanda tersebut dihilangkan oleh pemerintah Jepang sehingga seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan. Jepang menerapkan jenjang pendidikan formal di Indonesia seperti sistem pendidikan di Jepang, yaitu jenjang SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. D. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Organisasi-organisasi tersebut yaitu A. Putra. Putra terdiri dari kalangan nasionalis yang oleh Jepang dibentuk untuk mempropagandakan politik Hakko Ichihu kepada rakyat Indonesia. Para kalangan nasionalis tersebut diberi kesempatan berbicara di hadapan umum. Dengan diberi kesempatan tersebut, maka mereka mempunyai peluang mengumpulkan massa yang lebih besar. Dalam rapat raksasa dan siaran radio, pembicaraan mereka terarah pada upaya menyiapkan rakyat menyambut kemerdekaan dan melakukan koordinasi nasional rakyat Indonesia. Lama-kelamaan, pemerintah Jepang menyadari bahwa putra lebih bermanfaat bagi Indonesia daripada untuk Jepang sendiri. Akhirnya, pada tahun 1944, putra dibubarkan. B. Barisan Pelopor. Panglima Bala Tentara Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Jawa Hokokai sebagai pengganti putra. Salah satu bagian dari Jawa Hokokai adalah gerakan pemuda yang dikenal sebagai Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang dibantu oleh beberapa tokoh nasionalis lainnya. C. Memanfaatkan Cho Sang-in. Dengan melalui Cho Sang-in, para pemimpin Indonesia memanfaatkannya untuk mengembleng kedisiplinan. Salah satu saran Cho Sang-in kepada Seiko Shikikan adalah agar dibentuk barisan pelopor untuk mempersatukan seluruh penduduk agar secara bersama menggiatkan usaha mencapai kemenangan. 2. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Kegiatan yang dilakukan para tokoh gerakan bawah tanah dilakukan secara tersembunyi, antara lain yaitu A. Menjalin komunikasi untuk memelihara semangat nasionalisme. B. Menyiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. C. Mempropagandakan semangat dan kesiapan untuk merdeka di kalangan rakyat. D.
memantau perkembangan Perang Asia Timur Raya melalui radio luar negeri.